Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Arya Putra dengan NIM 424250136. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang loop, yaitu menggunakan sintaks for dan while do. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan header stdio.h, lalu masukkan integer main, lalu kita masukkan tipe data yaitu integer dengan start, end, increment, dan juga integer i. Lalu kita masukkan printf, ini untuk memunculkan teks di dalam konsol program. Lalu kita menggunakan scanf %d karena menggunakan tipe data dari integer. Nah selanjutnya di sini kita memasukkan rumus yaitu for i sama dengan start, i lebih kecil sama dengan n, i kali sama dengan increment, karena kita menggunakan soal nomor 1 yang dikali 2 kali 2. Oke, jadi begini tampilannya ketika kita sudah running. Jadi kita masukkan angka counter dimulai dari 1, angka akhirnya yaitu 64, dan incrementnya itu kita masukkan 2 karena dia kali 2 kali 2 seperti perintah pada soal nomor 1. Jadi beginilah hasilnya. Baik, lanjut. Jadi di sini programnya sama seperti yang awal, cuma kita menggunakan sintaks fungsi yang while. Tapi kita tetap mengambil soal nomor 1. Jadi kita menggunakan header include stdio seperti biasa. Lalu ini juga seperti tadi sama, hanya saja di sini kita rumusnya yang berbeda karena kita menggunakan sintaks while. Jadi kita yang pertama kita menggunakan inti sama dengan start, lalu menggunakan while i lebih kecil sama dengan n, karena kalau while ini nilainya itu tidak tentu, tidak ada syarat tertentu, beda dengan sintaks for. Jadi begini tampilannya ketika kita sudah build and run. Ini menggunakan sintaks while. Seperti biasa kita masukkan 1, 64, lalu masukkan 2. Nah jadi begini, sama saja seperti yang for tadi, cuma kita menggunakan sintaks yang while. Oke, jadi di sini kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu kita memunculkan angka dari tampilkan angka dari 12 sampai angka 1 secara berturut-turut. Jadi ini sama saja seperti yang awal, seperti rumus-rumus sintaks while, tapi yang di sini kita ubah adalah di while itu i yang awalnya itu lebih kecil sama dengan n, kita ubah jadi lebih besar sama dengan n karena dia dari 12 ke 1, jadi menurun gitu. Dan juga dengan i nya itu kita ubah yang awalnya kali jadi dengan minus karena kan dia berkurang dari 12 sampai 1. Jadi tampilannya ketika kita sudah build and run, jadi seperti ini tampilannya. Kita masukkan angkanya, yang pertama yaitu kita masukkan angka 12, lalu kita masukkan angka 1, lalu incrementnya angka 1 juga. Jadi beginilah hasilnya, 12 sampai angka 1. Oke, ini juga tetapi kita menggunakan sintaks yang for, tapi juga tetap soal nomor 2. Jadi di sini seperti biasa, include, header, dan juga tipe datanya itu sama seperti yang program awal. Hanya saja kita juga mengubah di bagian rumusnya, yang i sama dengan start. I itu yang awalnya lebih kecil sama dengan n, kita ubah jadi lebih besar karena dari 12 ke 1. Lalu rumus i incrementnya juga kita ubah jadi minus karena dia 12 ke 1 kan. Oke, jadi ini tampilannya ketika kita sudah build and run. Nah, jadi langkah pertama kita masukkan angka 12, baru angka 1, dan juga angka terakhir angka 1, incrementnya angka 1 juga. Nah, jadi begini kalau yang sintaks for. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart dari soal yang nomor 1. Jadi soal nomor 1 itu kan kita disuruh untuk memunculkan angka dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Jadi di sini kita masukkan ellipse yaitu start, lalu input nilai i. Jadi pertama kita input nilai i itu sama dengan 1. Nah, apakah i itu lebih besar pada 64? Jawabannya kan tidak. Nah, jika tidak, maka di bawahnya kita buat simbol proses, tampilkan nilai i, berarti kan i sama dengan 1. Jadinya i sama dengan i kali 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Balik lagi ke decision, ditanya lagi apakah i lebih besar pada 64? 2 kan tidak lebih besar pada 64. Jawabannya tidak. Tampilkan nilai i jadi 2. Jadi i kan tadi kan nilai 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Lanjut, kita habis itu kan 4. Habis itu dipertanyakan lagi apakah i lebih besar daripada 64. Jawabannya kan tidak, 4. Jadinya tampilkan nilai i, 4 kali 2 sama dengan 8. Begitu seterusnya sampai angka itu menunjukkan angka 64. Angka lebih dari 64. Apakah angka 64 dikali 2 itu lebih besar daripada 64? Jika iya, maka program selesai. Nah, jadi dia akan berulang-ulang terus sampai syarat
yang ditentukan di decision itu terpenuhi. Jadi dia loop, itulah artinya loop, dia berulang-ulang mengerjakan programnya sampai syaratnya terpenuhi. Oke, selanjutnya ini adalah flowchart dari soal nomor 2 yang kita disuruh untuk tampilkan angka 12 sampai angka 1 secara berurut. Nah, jadi di sini kita masukkan juga ellipse start, lalu input nilai i sama dengan 12. Karena angka yang pertama yang kita munculkan di ini adalah 12 kan. Nah, lalu apakah i sama dengan 0? Jawabannya pasti tidak. Karena i itu 12 kan nilainya. Lalu tampilkan nilai i 12, i sama dengan i dikurang 1. Jadi karena tadi angkanya i itu 12, jadi 12 kurang 1 sama dengan 11. Lalu dia balik lagi, loop lagi dia ke decision. Apakah i sama dengan 0? Tidak, karena i itu sama dengan 11. Jadi turun ke bawah lagi, 11 dikurang 1, muncul angka 10. Begitu seterusnya sampai angka itu apakah menunjukkan angka 0. Jadi apakah i sama dengan 0? Jika iya, maka programnya selesai atau finish. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari for, dari sintaks for, penggunaan for, while do, dan do while. Jadi yang pertama di sini penggunaan sintaks for atau perulangan. Jadi for itu paling cocok digunakan ketika Anda tahu pasti berapa kali perulangan harus berjalan. Misalnya ketentuannya perulangan tuh harus berjalan misalnya 10 kali atau untuk setiap item dalam daftar. Jadi kalau untuk for ini itu sudah ada ketentuan atau syarat dari programnya. Jadi kayak perulangan tuh ditentukan dari awal. Nah, selanjutnya yang while do itu while do ini paling cocok digunakan ketika kita tidak tahu pasti lah, tidak tahu ketentuannya berapa kali perulangan ini harus berjalan. Maka kita tidak membuat ketentuan di dalam perintah tersebut. Jadi start sampai end. Jadi kita tidak tahu berapa kali perulangan ini harus berjalan gitu. Selanjutnya yaitu ada do while. Jadi do while ini hampir sama seperti while do, cuman dia dibalik saja, yaitu dia itu menjamin blok kode di dalamnya akan dijalankan minimal 1 kali bahkan jika kondisinya salah. Jadi dipastikan kita harus hanya menjalankan minimal sekali. Cuman setelah sistem while itu mengecek apakah sudah terisi dengan benar. Jika belum, maka harus mengulanginya lagi. Jika sudah benar, maka selesai. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.